Allah, 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 Allah ya Maulana, Allah, 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 Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali hadir di kajian sesi kedua kitab Syekh Abdul Qadir As-Sufi berjudul Teknik Kudeta Bank. Nah, sesi pertama kita sudah mengulas singkat bagaimana kejadian revolusi Prancis yang berlangsung tahun 1789, yang dibalik revolusi Prancis ternyata adalah genosida. Jadi pondasi revolusi Prancis adalah genosida, pembantaian dari kaum yang menolak kepada Republik Prancis. Karena masa itu Prancis sebelumnya adalah monarki. Yang di bawah pimpinan seorang Raja Louis XVI yang terakhir digantung, dan raja ditunjuk oleh gereja. Jadi raja dan gereja Katolik adalah strata teratas dari kaum masyarakat pra-revolusi. Nah, setelah revolusi, kaum borjuis atau bankir membalikkan situasi dan mereka berada di strata teratas. Nah, kemudian terjadilah satu bentuk agama baru yang Syekh Abdul Qadir menyebutnya, inilah era baru bernama state. Nah, jadi state sebelumnya tidak dikenal karena dulu di Eropa hanya dikenal kerajaan-kerajaan di bawah kendali raja. Nah, jadi di bagian kedua kita bisa melihat bagaimana Syekh Abdul Qadir memaparkan lanjutan dari revolusi Prancis. Nah, dia memulai dengan adanya perayaan 200 tahun revolusi Prancis yang dilakukan pada tahun 1989. Jadi 200 tahun peringatan revolusi Prancis adalah peringatan bagaimana kemenangan kaum borjuis atau bankir terhadap kaum agamawan dan bangsawan. Presiden Rusia menyatakan bahwa revolusi Rusia tidak mungkin terjadi tanpa pencapaian yang luar biasa pada revolusi Prancis. Nah, jadi revolusi Prancis adalah yang membuka satu dogma baru bagi dunia. Itulah yang kita kenal dengan baptis patriotisme. Jadi atas dasar nation. Nah, Voltaire, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir. Voltaire menyatakan bahwa dalam rentang 50 tahun segalanya telah berubah. Nah, terhadap apakah dia merujuk? Kata Syekh Abdul Qadir, bila kita kembali ke belakang menelaah model yang berfungsi secara utuh selama masa sebelumnya, tentu kita akan melongok masa kekuasaan Louis XIV. Nah, sangat penting untuk ditekankan di sini bahwa ini bukanlah perjalanan sejarah yang kosong. Kita dalam proses penilaian ulang secara lengkap sampai titik yang telah sampai pada kita untuk dapat membuat klaim sebagaimana Voltaire lakukan pada 250 tahun yang lalu. Jadi Voltaire adalah salah satu filosof yang menteorikan pentingnya dilakukan revolusi Prancis. Voltaire mengatakan bahwa kediktatoran haruslah ditolak. Segala yang berbau diktator haruslah ditolak. Ada kalimat yang sangat terkenal, jika Tuhan menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan adalah diktator. Nah, segala kediktatoran haruslah ditolak. Jadi inilah kalimat Voltaire yang dia mengambil kemudian filsafatnya Descartes. Voltaire sangat meyakini bahwa Tuhan hanya pembuat jam. Jadi Tuhan tidak berwenang mutlak dalam kehidupan di dunia. Jadi salah satu yang menjadi cheerleaders dalam revolusi Prancis adalah Voltaire, selain Rousseau dan lain-lain. Nah, Louis XIV punya reputasi yang telah menyatakan l'état c'est moi, saya adalah negara, negara adalah saya. Nah, jadi kalimat Louis XIV ini sangat terkenal karena masa itu adalah masa ketika pembahasan soal teori state. Nah, ini dimulai dari Machiavelli yang mengeluarkan kitab Il Principe. Machiavelli dalam kitab Il Principe memberikan satu teori baru bahwa diperlukan ada satu bentuk
pemerintahan yang berkuasa secara kuat, yang stabil. Jadi Machiavelli mengeluarkan kata lo stato. Jadi dari sinilah awal mula kata state dari bahasa Machiavelli yang dia tulis tahun 1500-an sekian. Machiavelli mengambil rujukan banyak dari Ibn Rushd. Karena Machiavelli belajar banyak dari kitab-kitab Ibn Rushd, karena Ibn Rushd yang menerjemahkan dan memberikan diskurs terhadap kitab-kitab dari Aristoteles. Nah, ada satu kitab yang dibuat oleh Ibn Rushd kepada seorang khalifah ketika itu di Andalusia. Nah, kitab itu merujuk pada bagaimana Ibn Rushd mengulas soal Plato. Jadi dari Ibn Rushd lah Machiavelli banyak memahami tentang bagaimana pola kekuasaan dan bagaimana pola pemerintahan. Jadi dari situ ketika itu berkecamuklah Eropa karena terjadi perang saudara dan lain-lain, dan Machiavelli mengeluarkan satu teori tentang perlunya penguasa berlaku seperti kancil yang cerdik dan berlaku buas seperti singa. Jadi penindasan itu boleh saja, yang penting pemerintahan kuat. Nah, dari situlah diperlukan satu entitas baru yang disebut dengan lo stato. Jadi kata stato berasal dari bahasa Latin statum, artinya stabil. Jadi bagaimana kekuasaan yang stabil. Nah, inilah yang kemudian menjadi dirasionalisasi, ide yang muncul kemudian disambut oleh Montesquieu sampai kemudian Rousseau. Jadi teori Rousseau lah yang kemudian mengeluarkan teori kontrak sosial. Kontrak sosial, bagaimana kekuasaan harus datang dari bawah, dari rakyat, bukan lagi dari Tuhan. Nah, jadi masa itu, masa Louis XIV, bagaimana orang ramai membahas soal apa itu state dan bagaimana state, bagaimana statum, bagaimana lo status. Bahasa Belanda disebut dengan stat, bahasa Inggris menyebutnya dengan state, bahasa Itali l'État, bahasa Itali lo stato, Prancis sebelum l'État. Nah, jadi inilah state, satu teori manusia, rasio manusia yang muncul masa Renaissance, karena mereka menampik pola monarki yang berlangsung ketika itu di bawah kendali raja. Karena adagium yang berkembang adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Nah, jadi belum lagi ada namanya Vox Populi, Vox Dei. Itu adalah antitesa bahwa kekuasaan bukan dari Tuhan, melainkan dari rakyat, sesuai dengan teori Rousseau. Nah, jadi dari Machiavelli kemudian disambut oleh yang namanya Jean Bodin. Dari Bodin lah kita bisa nampak bagaimana teori republik yang dia menggunakan beberapa rujukan, seolah-olah teorinya sama dengan sesuai dengan Plato, padahal berbeda. Nah, dari Bodin kemudian muncul sampai kepada Rousseau. Nah, Rousseau bertentangan dengan teori Thomas Hobbes, karena Hobbes dalam Leviathan masih mengatakan bahwa kekuasaan haruslah berasal dari dual kontrak, dari atas dan dari bawah, dari Tuhan dan dari rakyat. Inilah kekuasaan yang fitrah. Tapi Rousseau kemudian memangkasnya bahwa kekuasaan hanyalah berasal dari rakyat saja, tidak perlu dari Tuhan, tidak perlu ada mandat dari Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah bak pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Maka dari itu, disinilah Louis XIV mencegah pembahasan soal state. Nah, dia memasuki gedung parlemen dia, masa itu sudah monarki konstitusional di Prancis. Dia masuk dengan cambuknya, dia mengatakan di meja rapat, "L'État c'est moi," kata dia, "sayalah negara." Nah, jadi maknanya bukan dia adalah negara, tapi dia menghentikan pembahasan soal state. Jadi masa itu pembahasan soal state lagi marak-maraknya, lagi menjadi trending topik bagi kaum bourgeois. Kemudian Louis menghentikan rapat itu dengan berteriak lantang, "Saya negara," kata dia. Nah, jadi itulah makna dari bagaimana state sebagai satu entitas baru yang muncul
masa pasca revolusi Prancis. Nah, jadi dari sini kita nampak bahwa Chef Brigadir menggambarkan kelompok elit Orde Lama adalah para pemuka agama. Jadi pemimpin mereka, Kardinal Richelieu, sesungguhnya adalah figur yang mendikte anggaran dan kekayaan kerajaan. Nah, jadi masa itu kekayaan dan kekuasaan masih di bawah kontrol dari gereja. Dengan kematiannya, Colbert mengambil alih dan mendorong Raja Muda untuk memenjarakan Fouquet yang membuatnya bisa mengendalikan seluruh kekuasaan finansial Prancis di tangannya. Apa yang telah terjadi adalah munculnya ekonomi merkantilisme yang meskipun dibangun di atas sistem feodal lama, kekuasaan aristokratik melalui mesin Versailles berhasil mereduksi kebangsawanan menjadi birokrat tingkat tinggi dan memaksakan pajak-pajak yang semula baronial menjadi sistem finansial nasional yang tersentralisasi. Nah, jadi matinya Kardinal Richelieu adalah berubahnya pola finansial. Masa itu, ingat, kejayaan berada kepada perusahaan-perusahaan dagang. VOC sangat luar biasa, memberikan gaung yang besar di Eropa dengan kejayaan finansialnya. Inilah yang kemudian mendorong paham merkantilis. Apa itu merkantilis? Bahwa satu kerajaan akan kuat apabila dia menumpuk harta yang banyak. Jadi kekuatan bukan pada ketika berhasil menaklukkan wilayah lain dengan militer atau dengan perang. Jadi kita balik ke era masa monarki Inggris, terjadi perang dua ordo, ordo kesatria dan ordo Sicilian. Ordo kesatria yang menjalankan fitrah futwa bahwa kejayaan satu kerajaan bisa bertahan apabila kita banyak melakukan peperangan, penaklukan. Penaklukan menegakkan fitrah. Dari ordo Sicilian sebaliknya, bahwa kejayaan satu kerajaan ketika kita berhasil menumpuk banyak emas. Jadi inilah yang membuat menjadi paham merkantilis muncul. Inilah yang kemudian menjadi kapitalisme. Jadi merkantilisme adalah bagaimana satu kerajaan bisa sukses dengan menumpuk harta. Kapitalisme kemudian mengajarkan bagaimana secara pribadi kita bisa sukses dengan pribadi kita menumpuk harta. Jadi itulah paham-paham yang kemudian berkembang, mengkerucut sehingga hari ini sistem itu menjadi berlaku karena hilangnya ordo kesatria. Jadi pasca hilangnya kardinal tadi, maka tidak ada yang mengontrol sistem keuangan di kerajaan Prancis. Jadi Chef Brigadir mengatakan negara bukanlah Louis maupun Colbert, melainkan sistem baru yang masih dijalankan oleh geng lama. Motonya adalah satu raja, satu iman, dan satu hukum. Ini adalah moto yang diucapkan oleh Francois, raja pertama di Prancis, pendiri kerajaan Prancis. Dia mengatakan Anroy, Anloy, dan Anfoy, satu raja, satu iman, dan satu hukum. Nah, inilah yang bagaimana moto yang digunakan untuk memerangi kaum Protestan masa tahun 1500-an, karena tidak boleh ada dua agama. Siapa penganut Protestan maka dianggap bid'ah. Kejadian yang mendasari pembantaian dalam peringatan Santo Bartolomeus yang mengakibatkan 2000 orang kaum Protestan mati di dalam istana kerajaan Prancis. Revolusi Prancis berbalik, kaum Protestan yang membantai gereja Katolik. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda. Jadi masyarakat Prancis sebelumnya terbagi dalam 3 tingkatan. Pertama adalah pemuka agama, kemudian para bangsawan dan rakyat lainnya. 2 tingkatan pertama adalah kelompok yang mendapat privilege atau hak istimewa berupa kebebasan untuk tidak membayar pajak. Penghapusan hak privilege inilah yang kemudian menjadi isu bersama dari kelompok golongan kedua. Pada 26 Agustus 1789 lahirlah Deklarasi Hak Manusia, Declaration of Human Rights. Jadi ini kejadian pasca revolusi Prancis yang menyatakan bahwa persamaan hak di hadapan Majelis Nasional. Pasal pertamanya menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan merdeka,
dan dengan persamaan hak. Nah, ini bagaimana teori konstitusi dimasukkan. Tapi Morel de Vinde tahun 1790 memberikan tafsir soal pasal pertama Declaration of Human Rights itu. Waspadalah kawan, akan sangat berbahaya bila kata persamaan itu disalah mengerti. Ini akan membawa konsekuensi yang menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam masyarakat perlu adanya persamaan hak, tapi juga ada ketidaksamaan yang tidak bisa dihindari. Penghormatan atas ketidaksamaan alamiah bahkan merupakan kewajiban pertama bagi seseorang yang hidup dalam masyarakat. Karena setiap warga secara esensial dan sama memiliki hak untuk mempertahankan hak atas hartanya, seberapa pun kecil maupun besar. Nah, jadi kalimat pasal 1 tadi dikritik oleh Morel de Vinde bahwa persamaan hak ini adalah teori yang bisa berbahaya. Nah, inilah yang dituangkan oleh Syekh Abdul Qadir, bagaimana dia menguraikan apa yang berlangsung kejadian ketika Revolusi Prancis itu. Nah, jadi dalam Republik setelah Revolusi Prancis muncullah yang namanya Republik Prancis. Nah, tentu bukan Republik Pola yang seperti diterapkan Master Romawi, jauh sekali. Karena Republik ini adalah Republik palsu. Nah, jadi munculnya Republik, maka tamatnya Gereja Katolik Roma. Kemudian penghapusan tatanan politik dan finansial secara absolut. Nah, jadi tidak ada lagi kekuasaan datang dari Tuhan, melainkan kekuasaan datang dari rakyat. Nah, dari sini Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa ini bukanlah urusan teologi semata. Ini tentang pengenyahan akses kepada kekayaan dan pengenyahan hak-hak istimewa, privilege, yang memberikan akses kepada kekuasaan politik melalui kedekatan dan pengaruh. Jadi di balik Revolusi Prancis ada satu kelompok yang mengincar kekuasaan dan kekayaan. Inilah para bankir yang sebelumnya kekayaan dan kekuasaan dikuasai oleh gereja dan raja. Para bankir mengincar itu dan mereka kemudian mengontrol kekayaan dengan mereka membuat bank sentral. Nah, pada 1763 Voltaire menulis sebuah pamflet berjudul Trade sur la Tolérance. Nah, ini tentang pencabutan Edict of Nantes tahun 1685. Nah, masa itu dalam Edict of Nantes kaum Protestan dilarang di Prancis. Nah, dilarang ya, mereka beribadah atau melakukan kegiatan ibadah di Prancis. Nah, tahun 1 abad kemudian Revolusi Prancis, sebelum Revolusi Prancis, mereka berhasil mencabut pelarangan itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekuatan berbalik kepada kaum Protestan. Jadi, filsafat Voltairian kemudian mendominasi cara berpikir orang-orang Prancis masa itu. Jadi, maka muncullah 19 November 1787, 2 tahun sebelum pembantaian Revolusi Prancis, Louis XVI menerbitkan Edict de Tolérance. Nah, jadi bagaimana peraturan soal toleransi, dibolehkannya orang-orang Protestan bebas beribadah di Prancis yang sebelumnya dilarang. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan ada 3 tahapan yang dapat diidentifikasi sebagai munculnya agama baru pasca reruntuhan Kristianitas. Tahap pertama ada dalam deisme skeptis Voltaire. Nalarnya yang keras dan opresif mencegahnya untuk mengingkari bahwa dia telah mengamati organisasi struktural secara keseluruhan ciptaannya. Jadi dianggap rasionya Voltaire lah banyak yang mendominasi orang-orang pengikut revolusioner. Nah, dalam karakter yang obsesif dan tak mudah puas, dia harus menalar observasinya bahwa Tuhan sang pembuat jam. Nah, inilah bagaimana manusia menteorikan Tuhan. Tuhan hanya dianggap sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Konsekuensinya, manusia berhak membuat hukum sendiri. Manusia berhak menentukan siapa yang berkuasa, tidak lagi kewenangan Tuhan. Maka muncullah Vox Populi, Vox Dei. Bukan lagi Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Melainkan suara rakyatlah suara Tuhan. Jadi dari situ muncullah seorang kepribadian labil dan gelisah bernama Rousseau. Nah, jadi
Dari Voltaire kemudian mengular kepada Rousseau. Apa yang dikerjakan oleh Rousseau? Rousseau membeberkan visi utopianisnya tentang new nomos masa itu, masyarakat baru, bahwa organisasi demokratis manusia tidak dapat dibiarkan sendiri. Jadi bagaimana saya mengatakan tentang teori Rousseau? Dia bilang, lihatlah betapa seorang humanis membenci masyarakat manusia. Jadi Rousseau membenci masyarakat manusia. Ia mengusulkan keilahian tanpa identitas. Kekuatan yang maha kuasa yang memahkotai nalar mengurung manusia dalam entitas demokratis dan mencekoki mereka dengan nalar dan keadilan. Jadi bagaimana nalar, rasio mendominasi bagaimana teori masyarakat manusia harus diatur. Jadi muncullah satu festival Supreme Being. Jadi bagaimana muncul satu ide baru tentang Tuhan, Supreme Being, siapa yang besar kan? Nah, itulah state. Ini adalah Tuhan para filosof, yang bermakna bahwa Sang Maha, a being, dan malang bagi mereka. Sang being ini hanyalah sebuah ide. Jadi mereka membuat satu ide untuk mereka patuhi sendiri, membuat satu berhala agar mereka patuhi sendiri. Agar humanisme bisa merasuk ke dalam orde baru atau tatanan masyarakat baru, keilahian haruslah mengurusi dirinya sendiri. Ciptaan dan manusia harus menetapkan pengurusan hidup mereka sendiri. Pemerintahan atas rakyat berimplikasi pada individu-individu yang mengurus diri sendiri. Namun Voltaire telah menyatakan optimis, seorang yang menyatakan bahwa semua itu adalah terbaik, hal yang terbaik yang mungkin dicapai bagi seluruh kehidupan manusia. Jadi nalar melahirkan satu konsep bernama state yang menurut Voltaire itulah yang terbaik. Dan itulah ide yang berdasarkan dari Rousseau, yang kemudian yang awalnya dimulai dengan teori Machiavelli, Montesquieu, Jean Bodin sampai berujung pada Rousseau, maka semuanya berubah. Syekh Abdul Qadir kemudian mensitir ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 59 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم. Artinya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi bayangkan ayat ini dimasukkan Syekh Abdul Qadir untuk mengevaluasi dan menganalisis apa yang berlangsung kejadian ketika revolusi Prancis, bagaimana pergeseran tentang apa yang dimaksud Tuhan, dan itulah bentuk mempersekutukan Tuhan. Syekh Abdul Qadir mengatakan, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur yang sejak itu telah berproses dan yang kini telah berakhir sebagai sebuah kemapanan dalam watak yang hampir absolut di seluruh muka bumi.
adalah yang menurut Islam disebut menyekutukan. Inilah yang disebut dengan syirik. Syirik bermakna bahwa Anda mengambil kekuasaan yang hanya milik pencipta dan menempelkannya kepada sesuatu yang lain atau bahkan menggunakannya. Ini membawa kita untuk dapat menyatakan bahwa humanisme adalah syirik besar dan musuh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali kemusyrikan telah memindahkan takdir dalam satu sifat ilahi, maka tak ada lagi tempat kemanapun sifat akan pergi. Sekali Anda menyatakan bahwa Anda adalah tuan nasib Anda sendiri dan manusia adalah penguasa nasib kolektif mereka, mereka masih tetap tidak mampu memecahkan ikatan waktu dan ruang. Mereka tidak dapat mengantisipasi gerakan militer musuh, merebaknya wabah sampar, tipuan mematikan yang tak terlihat di malam hari, atau bahkan gigitan seekor nyamuk malaria. Jadi bagaimana nalar tidak mampu mengendalikan hal-hal itu. Nah, dari sinilah Syekh Abdul Qadir menyatakan, inilah yang menjadi problem manusia zaman hari ini yang dimulai dari diproduksi masa revolusi Prancis. Jadi apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir bahwa problematika kita adalah kemusyrikan yang melanda zaman hari ini yang berlangsung seantero dunia. Dalam setiap kitabnya Syekh Abdul Qadir memberikan pesan bahwa yang menjadi problematika kita adalah kemusyrikan. Dari kemusyrikan inilah muncul riba, satu pola sistem yang dari segi bahasa tanda kutip ekonomisnya. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang harus kita tentang dengan pola kembali kepada Islam, tauhid. Nah, karena apa? Dampak dari kejadian revolusi Prancis ini 1 abad kemudian merambah kepada Daulah Utsmani lewat Tanzimat tahun 1840 yang kemudian juga diekspor oleh para kolonialis di bawah Hindia Belanda ke Nusantara. Inilah yang berlangsung pasca revolusi Prancis. Jadi produk hukumnya, produk humanismenya, produk konstitusionalismenya, sampai lain-lain itu semua diekspor dan hari ini menjadi satu sistem yang tidak boleh ditentang, menjadi satu agama baru. Dan itulah yang disebut dengan Syekh Abdul Qadir, satu hal yang menyekutukan Allah. Jadi dari balik kejadian revolusi Prancis kita bisa melihat apa dampak yang besar bagi kehidupan dunia hari ini. Kehidupan yang berlangsung tidak secara fitrah. Nah, dari sini kita akan melangkah lebih lanjut untuk melihat lebih detail masuk ke dalam bagaimana item-item yang menopang munculnya satu agama baru ini. Nah, sehingga hari ini menjadi dogma yang wajib diikuti. Kita akan bertemu pada kajian yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.